guys, aku Yustian. Ini teman aku. Jadi teman-teman, di sini aku udah kedatangan murid-murid aku yang tadi udah sekolah, terus sekarang mereka lanjut ke SK aku. Say hi dong. Halo. Jadi tadi kalian belajar apa by the way? Nah, jadi tadi tuh di sekolah aku belajar mengenai sejarah Muhammadiyah. Nika. Muhammadiyah tahun berapa sih, Tang? Muhammadiyah tahun 1918. Ngerti nggak tapi kalian apa yang tadi dipelajari di sekolah? Nah, tapi jujur saya kurang ngerti nih Kak, karena ya pas pelajaran mengenai Muhammadiyahnya kepotong sama istirahat, jadi kita fokus dengan main bolanya tidak dengan pelajarannya. Udah kita bakal lanjut ke bilang aja kali ya. Oke. Jadi Muhammadiyah itu berdiri pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Kota Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah ini diawali oleh keberadaan sekolah rakyat bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal tahun 1912. Nah, nama aslinya beliau itu adalah Muhammad Darwis. Fun fact-nya, beliau itu adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Gitu teman-teman. Nah, tadi kan aku udah bahas nih soal pendirian Muhammadiyah itu apa, kayak gimana. Tapi kalau bisa aku nanya, kalian di umur 15 tuh sibuk ngapain aja sih? Kalau aku sih Kak masih fokus di klub futsal aku, karena ya aku hobi di situ dan aku didukung sama orang tua aku buat ikut klub futsal di situ. Kalau kamu gimana, Tang? Kalau aku saya fokus berenang, soalnya saya kepengen jadi atlet berenang. Aku udah nanya nih, kalian 15 tahun sendiri kamu. Tapi kalian tahu gak sih Muhammad Darwis itu di 15 tahun terus Aku tahu Bu, jadi beliau tuh sibuk belajar agama dalam dengan melandaskan pemikiran baru dalam Islam sehingga dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Benar nggak sih Bu? itu betul sekali. Beliau itu saat 15 tahun benar-benar sibuk untuk mendalami yang namanya agama. Karena beliau juga melandaskan hukum agama tersebut karena melahirkan dari keluarga yang beragamanya sangat Pak, kalau tujuan berdirinya Muhammadiyah apa aja sih? Nah, bagus sih pertanyaannya. Jadi, tujuan berdirinya Muhammadiyah itu antara lain yang pertama itu ada memulihkan ajaran agama Islam untuk mengembalikan praktik Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta menjauhkan masyarakat dari tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Lalu yang kedua ada meningkatkan pendidikan sekolah-sekolah berbasis Islam yang modern agar umat Islam tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pengembangan sosial dan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai layanan sosial untuk membantu masyarakat. Lalu yang keempat ada dakwah dan pembinaan umat, dan yang kelima ada mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan. Jadi itu tujuan dari biditnya Muhammadiyah ya, teman-teman. Tapi kalau dakwah dan pembinaan umat tuh maksudnya gimana sih Kak? Aku yang itu tahu Yus. Bintang dijawab pertanyaan dari Yustian. Jadi secara Muhammadiyah menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas melalui pengajian, media, dan organisasi kemasyarakatan, kurang lebih seperti itu. Poin kelima itu kamu tahu nggak itu maksudnya apa? Aku tahu yang itu poin kelimanya. Itu kan mewujudkan masyarakat Islam berkemajuan itu untuk mendorong umat Islam untuk maju ke dalam bidang ekonomi, teknologi, dan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam, Tang. Nah betul sekali tuh, kalian sedikit demi sedikit udah paham banget ya. Kalian tangkap tadi, ada yang tahu nggak sih perannya apa aja? Oh, yang ini aku tahu nih Bu. Jadi peran Muhammadiyah tuh yang pertama tuh Muhammadiyah berperan dalam melawan ideologi komunis, karena seperti yang kita tahu ideologi komunis cenderung ateis atau dapat disebut juga tidak percaya dengan adanya Tuhan. Muhammadiyah berjuang untuk mempertahankan keyakinan agama dan mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada masyarakat. Kedua yang aku ingat tuh ada penjajahan dari Belanda. Seperti yang sudah aku tahu, Belanda tuh menjajah Indonesia selama 3,5 abad dan Muhammadiyah sendiri berperan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme kalangan masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Dan Muhammadiyah pun mengajarkan pendirian otonomi agar tidak ketergantungan. Terakhir aku tahu tuh ada penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Muhammadiyah mengedepankan perlawanan ideologis, kultural, dan juga sosial untuk mempertahankan identitas nasional di tengah penjajahan Jepang. Kalau hambatan yang dihadapi Muhammadiyahnya, kamu tahu nggak Bintang? Atau sedikit tapi boleh kan Kak? Boleh banget. Coba apa sih hambatannya? Bisa kamu sebutin? Aku cuman tahu tuh ada penolakan dari kaum tradisional dikarenakan Muhammadiyah dianggap menyalahi ajaran tradisional yang sudah berkembang. Mereka menuduh Muhammadiyah sebagai kaum baru yang ingin menghapus tradisi
organisasi. Perlu dikarenakan banyaknya keterbatasan baik dari sumber daya, dana, dan tenaga pendidikan untuk mengembangkan sekolah dan kegiatan dakwah terutama di daerah pedesaan. Nah, ada juga hambatan dari pemerintah kolonial Belanda yang membatasi gerakan yang berpotensi membangkitkan kesadaran nasional. Tapi yang ini apanya ya Kak penjelasannya? Nanti aku jelasin. Jadi itu tuh karena pemerintah kolonial menganggap Muhammadiyah sebagai ancaman karena berupaya membangun kesadaran umat Islam melalui pendidikan modern dan pemurnian ajaran Islam. Terus ada juga minimnya kesadaran masyarakat belum masuk loh, karena banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan dan modernisasi Islam. Itu anak-anak. Jadi udah tujuan nih, tadi ada tujuan, ada hambatan dan juga peran sesuai dengan mereka. Indonesia, kamu tahu nggak tujuan Muhammadiyah itu apa? Kalau itu karena tadi di akhir, jadi aku dengar kakak setelah Indonesia Merdeka, tujuan Muhammadiyah tetap berpegang pada prinsip penegakan dan menjunjung tinggi agama Islam. Namun, peran aktivitasnya berkembang lebih luas, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan amal sosial yang lebih terstruktur. Betul gak sih Kak? Betul banget. Terus Muhammadiyah juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan ikut serta dalam berbagai program kemasyarakatan dan nasional loh. Banyak syirik kita ini tadi kakak lihat makin paham ya kalian. Betul. Udah nih, kita tadi udah banyak bahas-bahas tentang Muhammadiyah 1918 itu. Semoga dengan belajar sekali ini kalian bisa lebih rajin lagi untuk mempelajari sejarah. Kalian harus bisa dapat 100 Pastinya dong Kak. Semoga juga teman-teman yang menonton ini bisa lebih mengerti tentang apa itu Muhammadiyah. Dan dari aku juga anak-anakku, terima kasih. Bye-bye.